Halo guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampling. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih itu sampling? Nah, dalam pengambilan sampling, kita perlu memperhatikan populasi dan juga sampel yang akan kita teliti loh. Nah, selanjutnya adalah definisi dari populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan juga hidup di tempat yang sama. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil berdasarkan prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel banyak digunakan dalam penelitian dan juga analisis data karena mampu menawarkan cara yang efisien dalam mengumpulkan informasi pada populasi yang besar. Dalam penentuan sampel, terdapat dua metode pengumpulan sampelnya. Metode yang pertama adalah probability sampling. Nah, definisi dari probability sampling. Probability sampling merupakan teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi, sehingga dapat dipilih menjadi anggota sampel. Nah, dalam metode probability sampling terdapat 4 teknik pengambilan yang berbeda. Teknik pengambilan yang pertama yaitu simple random sampling atau biasa dikenal dengan sampel acak. Sampel acak atau probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampelnya. Teknik pengambilan sampel yang kedua adalah cluster random sampling. Cluster random sampling adalah teknik pengambilan dengan cara membagi populasi berdasarkan kelompok yang terdiri dari beberapa unit yang bersifat sama atau homogen. Kemudian dipilih secara acak dan dijadikan sebagai sampel penelitian. Nah, teknik pengambilan sampel yang ketiga adalah stratified random sampling. Stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen dari populasi penelitian kita. Teknik pengambilan sampling yang keempat adalah systematic random sampling. Systematic random sampling adalah suatu teknik sampling di mana hanya unit pertama yang dipilih dengan bantuan angka random dan untuk mendapatkan sisanya dipilih secara otomatis berdasarkan interval yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, metode penentuan sampel yang kedua adalah non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel dapat disebabkan karena kebetulan atau faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Nah, dalam metode non-probability sampling terdapat 5 teknik pengambilan sampel. Teknik yang pertama adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non-random sampling, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan pada penelitian. Teknik pengambilan sampel yang kedua adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengumpulan data dengan penentuan sampel secara kebetulan, yang artinya pada saat melakukan penelitian, siapa saja dapat digunakan sebagai sampel. Teknik yang ketiga adalah quota sampling. Quota sampling merupakan teknik penentuan sampel pada populasi tertentu untuk diklasifikasikan sesuai ciri khas tertentu berdasarkan kebutuhan peneliti dan mencapai kuota yang telah ditentukan. Teknik yang keempat adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probability, di mana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Hal ini merupakan teknik pengambilan sampel, di mana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan sebagai studi pada penelitian. Teknik yang kelima adalah voluntary sampling. Voluntary sampling merupakan jenis sampel di mana responden penelitian bersifat sukarela dalam menjawab pertanyaan terkait penelitian.